Halo, selamat datang di Ruang Ganti Old Trafford. Kita akan membahas pertandingan semalam, final FA Cup Derby Manchester, di mana kita berhasil memenangkan pertandingan dengan skor akhir 2-1. Ya, meskipun penampilan kita bisa dikatakan baik sih untuk menahan gempuran dari Manchester City, di mana mereka itu selalu bermain ball possession dan selalu melakukan serangan bervariasi kanan kiri, apalagi ketika Jeremy Doku masuk di menit-menit akhir itu, masuk di babak berapa ya, kita cuma mengandalkan serangan balik dan alhamdulillahnya itu efektif. 2 gol karena 1 gol itu dianulir dari Marcus Rashford itu. Kita selalu menunggu, menahan gempuran, kemudian melakukan direct counter attack untuk mengeliminasi blok City, lini tengah City. Untuk gol pertama dari Alejandro Garnacho itu pun umpan dari Diogo Dalot yang kemudian gagal diantisipasi, atau mungkin lebih tepatnya miskomunikasi antara Steven Ortega dan Josko Gvardiol, sehingga Garnacho mampu untuk mengambil kesempatan tersebut dan mencetak gol pertama. Mungkin itu karena ya komunikasi kembali lagi antara kiper dan lini pertahanan Manchester City. Gol kedua ini patut diapresiasi dari prosesnya, dari build up-nya, dari umpan silang pertama dari Marcus Rashford, kemudian diterima Garnacho. AWB ikut membantu pertahanan dengan memecah lini belakang juga. Terus kemudian dari Garnacho dikasihkan ke El Capitano Bruno Fernandes, kemudian dikasih Maino. Di situ Ortega sudah terjebak, dia bingung kalau mau untuk menurut Ane, karena Mainu juga Kyle Walker telat mundur, telat menutup, jadi ya terciptalah gol kedua. Walaupun sepanjang babak pertama maupun babak kedua kita selalu digempur dengan ball possession, mungkin berapa ya, 80-20% atau 75-25%. Secara statistik kita juga nggak kalah jauh, walaupun Man City bisa memberikan lebih banyak peluang sih, 17-11 kalau tendangan ke arah gawang. Cuman untuk shot on targetnya kurang paham. Kalau nggak salah sekitar itu sih. Yang paling berbahaya sebenarnya ketika Jeremy Doku itu ya, jadi dia masuk di menit keberapa ya, babak kedua tuh ya benar. Bergantian babak kedua Jeremy Doku masuk, belum terlalu kelihatan. Satu-satunya peluang City yang menurut Ane cukup berbahaya adalah ketika sepakan Haaland masih membentur tiang. Itu sempat bikin jantungan itu, sumpah. Seandainya itu masuk, mungkin momentum akan berubah, akan beralih ke City. Cuman ya untung saja masih membentur gawang itu. Agak sedikit lega. Terus kemudian di menit-menit 70 ke atas kalau nggak salah, Jeremy Doku benar-benar mengobrak-abrik sisi sebelah kanan dari kita. Untung AWB masih cukup sigap, beberapa kali tackle, beberapa kali duel, masih konsisten sampai
akhir peluit dibunyikan. Keren. Sebenarnya gol dari Doku itu pun bisa diantisipasi oleh Onana, cuman ya balik lagi mungkin terlalu keras atau respon Onana telat beberapa milisecond atau beberapa detik gitu. Itu kan sebenarnya bola sudah dijangkau dari Onana itu. Ya, sejak itu sih untung saja sejak gol Jeremy Doku itu MU tidak pecah konsentrasi, sehingga pada detik-detik akhir menit ke 95 kalau enggak 96, Rasmus Højlund itu beradu sprint dengan Julian Alvarez, sehingga Julian Alvarez melakukan pelanggaran terhadap Rasmus Højlund, berbuah kartu kuning. Setelah itu tendangan bebas dan peluit dibunyikan, yang artinya kita berhasil mendapatkan 1 piala untuk musim ini sebagai pelipur lara dari permainan liga yang buruk. Dan untungnya skuad tadi malam itu semuanya bermain cukup solid, terutama lini belakang. Mungkin yang kurang kelihatan itu kayak Scott McTominay itu menurut Anda kurang kelihatan, dan fungsinya apakah sebagai pemantul mirip Weghorst di musim kemarin mungkin kali ya. Soalnya itu Bruno ditaruh di depan dan kemungkinan dia ada false nine, jadi kita mengandalkan serangan kecepatan melalui Garnacho dan Rashford. Jadi mungkin McTominay sebagai pemantul saja mungkin. Kita bisa mengalahkan Manchester City dengan kesempurnaan mereka. Tim mediocre seperti kita, tim kuda hitam yang sama sekali dimanapun tidak dijagokan untuk menang dalam partai semalam, mampu membalikkan keadaan. Dan kita berhasil lolos ke UCL, Liga Jeruk, Liga Orange, menggeser Chelsea, dan Chelsea ke Liga Melon, dan Newcastle bermain di kompetisi lokal. Semoga ini modal yang baik, awal yang baik untuk musim ke depan, dan semoga Erik ten Hag masih dipercaya untuk membangun sistem kedepannya lagi, karena dengan sekuat, dengan banyaknya cedera dan lain-lain, pergantian pasangan back, gantian gelandang, formasi, seharusnya masih patut diberikan kesempatan untuk Erik ten Hag sendiri. Untuk permainan semalam, Ane juga mau mengapresiasi Sofyan Amrabat yang tampil cukup solid sebagai gelandang jangkar, cukup tenang. Kenapa tidak dicoba dari dulu, Pak Erik? Kenapa Amrabat tidak dicoba dari awal, Mas Erik? Padahal di 5 atau 4 pertandingan terakhir ini tampil luar biasa ini Amrabat ini. Aneh sampai tidak bisa berkata-kata. Cukup menikmati pertandingan semalam, cukup salut dengan perjuangan Manchester United, dan kita cukup modal untuk tidak dibully sementara. Semoga dengan lolosnya ke Piala Eropa mampu menarik pemain-pemain potensial untuk bergabung dengan Manchester United, karena kemungkinan 70% atau 80% bakal dijual sih dan mulai regenerasi baru, karena kita sudah punya pondasi seperti
Garnacho, Mainu, Højlund, Amad Diallo, Lisandro Martinez, Andre Onana, dan Kapten Bruno, Diego Dalot. Mereka masih layak untuk dipertahankan. Mengingat musim ini berakhir, pemain seperti Varane, Johnny Evans, Tom Heaton, Christian Eriksen mungkin kehabisan kontrak atau ini adalah musim terakhir mereka. Dengan lolosnya ke Piala Eropa, semoga dapat menarik minat dari pemain untuk bergabung dengan Manchester United. Untuk Pak Erik, ya semoga manajemen dan Ineos masih mau mempertahankan setidaknya untuk 1 musim lagi. Ya meskipun Piala FA bukan patokan, cuman dengan melihat situasi musim ini kita juga bisa menyimpulkan bahwa semua tidak murni dari kesalahan pelatih. Oke, cukup untuk episode sekarang. Sampai jumpa di episode berikutnya. Glory Manchester United.